Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya warahmatullahi terdengar? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, selamat malam untuk waktu Indonesia Barat dan selamat sore untuk waktu Arab Saudi. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan membuka acara webinar ini ya tentang pembicaraan scholarship in King Abdulaziz University atau beasiswa di King Abdulaziz University. Saya perkenalkan diri saya. Saya sendiri Muhammad Gilang. Bisa teman-teman kalian panggil saya Gilang. Saya mahasiswa S1 Syariah di King Abdulaziz University. Sebelum memulai, saya akan membacakan tata tertib dan juga rundown ya. Jadi untuk tata tertibnya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian diharapkan untuk tidak menyalakan mic ya, agar suaranya nanti tidak terjadi double atau kendala-kendala lain, agar pemateri juga tidak terpotong saat memberikan materi. Lalu untuk pertanyaan bisa Bapak Ibu tanyakan lewat Q&A. Di atas itu ada Q&A, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di situ, bisa menanyakan dari sekarang. Lalu untuk kalau menanyakan langsung nanti tanyanya saat pemateri selesai membacakan materi ya. Lalu untuk rundown sendiri, sebentar saya buka dulu. Untuk rundown sendiri, sehabis saya membuka acara ini akan dilanjutkan oleh kata sambutan Bapak Ketua PPMI Jeddah. Lalu akan dilanjut juga pembukaan dan sambutan dari Bapak atas Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Arab Saudi. Lalu selanjutnya akan saya serahkan juga ke teman saya nanti, Mas Ripto, sebagai moderator kedua. Dan nanti juga ada pengenalan materi dari Mas Ripto, lalu inti acara, lalu tanya jawab, lalu diakhiri dengan penutup. Begitu kurang lebih ya. Toyib, berarti untuk selanjutnya, rundown acara selanjutnya adalah pembukaan dari Ketua PPMI Jeddah. Untuk Fajri, Falitofab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Yang terhormat Bapak atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh, Bapak Badrus Saleh MA PSD. Yang kami hormati Bapak Ripto Muktiwibowo selaku moderator. Yang kami hormati Muhammad Gilang selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Muhammad Al-Kaf selaku narasumber, mahasiswa PSD Computer Science di King Abdulaziz University. Yang kami hormati Ihzar Dinil Haq, narasumber kedua, mahasiswa Bachelor Islamic Studies. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara webinar pada kali ini. Dan tak lupa salawat serta salam
kami ucapkan junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah berjuang membawa agama ini dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu seperti saat yang kita rasakan saat ini. Kami selaku PPMI Jeddah dan panitia sangat apresiasi sekali terhadap program ini, karena nantinya program ini akan bermanfaat untuk rekan-rekan seluruh masyarakat, terkhusus yang ingin mendaftar atau apply beasiswa di Kerajaan Arab Saudi pada umumnya dan khususnya di King Abdulaziz University. Bagaimana tidak, dengan hadirnya program ini, maka teman-teman calon pendaftar akan mengenal dan lebih memahami bagaimana beasiswa yang ada di King Abdulaziz University dan bagaimana langkah-langkah pendaftarannya. Tentunya dalam program ini kami berharap agar program ini bermanfaat untuk kita semua dan agar teman-teman lebih mengenal seputaran beasiswa-beasiswa yang ada di Arab Saudi umumnya dan khususnya di King Abdulaziz University, dan dapat membantu teman-teman ke depannya. Dan kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah membantu mensukseskan jalannya acara kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semuanya. Dan tak lupa juga terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh hadirin dan hadirat atas kepedulian kita bersama dalam mensukseskan jalannya acara kita kali ini. Serta tak lupa kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama panitia dan PPMI Jeddah, bila mana dalam proses berjalannya acara kali ini teman-teman mendapatkan hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami sebagai panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustadzuna Ustadz Al-Fajri. Lalu selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Atikut, Bapak Badrus Soleh. Bisa mendengar suara saya, Pak Badrus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Badrus untuk memulai sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PPMI Jeddah, Saudara Muhammad Fajri, yang kami hormati Sekretaris PPMI Jeddah, Saudara Muhammad Gilang, serta para pengurus PPMI Jeddah dan para mahasiswa dari seluruh Arab Saudi, serta yang kami hormati para peserta webinar kiat mendapatkan beasiswa di King Abdulaziz University serta beasiswa ke seluruh Arab Saudi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadirat dengan kita Allah Muhammad SAW. Kami atas nama pendidikan dan kebudayaan KBRI Riyadh mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari PPMI Jeddah yang telah melaksanakan kegiatan ini sehingga bisa membantu para calon mahasiswa dari Indonesia untuk memudahkan melamar beasiswa ke King Abdulaziz University.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan di sini terkait dengan beasiswa ini. Pertama, bahwa King Abdul Aziz University merupakan kampus terbaik di kawasan Timur Tengah, di mana QS World Institute Rankingnya saat ini 103 QF World Institute Ranking. Karena itu eh, para calon mahasiswa ketika apply ke King Abdul Aziz University diharap menunjukkan melalui berkas-berkas yang disubmit kemampuan terbaiknya. Jadi tidak sekedar menerjemahkan, tetapi tunjukkan dalam teks yang akan disubmit hal-hal yang terbaik dari Anda. Seringkali dari kita tidak terbiasa menunjukkan prestasi-prestasi kita, tapi saat ini karena aplikasi ke King Abdul Aziz University uh, tidak ada wawancara, tidak ada tes tertulis, dan karena itu menunjukkan diri Anda yang terbaik dari diri Anda di dalam teks penting sekali. Yang kedua, eh, kiat-kiat yang ini mungkin perlu disimak dengan baik, tetapi teman-teman harus melihat juga peluang-peluang beasiswa ke kampus-kampus di seluruh Arab Saudi, karena ada sekitar 16 dari 30 kampus negeri yang saat ini sudah masuk radar QS World Ranking dari 100 sampai 1000. Dan karena itu kuliah ke Arab Saudi tidak hanya di satu tempat. Anda perlu menyiapkan juga terbaik dari Anda untuk kuliah ke kampus-kampus yang lain. Banyak sekali peluang-peluang itu bisa dilihat, dan tentu saja bidang studi yang Anda geluti harus dicek betul, karena tidak semua kampus menyediakan bidang-bidang tersebut. Nah, selain dengan fokus pada aplikasi, tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan, dan saya selalu minta kepada mahasiswa, juga calon mahasiswa, agar Anda juga membawa kelembagaan. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun tujuan beasiswa mahasiswa Indonesia ke Arab Saudi ini adalah untuk memperkuat hubungan diplomatik kedua negara antara Kerajaan Arab Saudi dengan pemerintah Republik Indonesia. Karena itu, secara kelembagaan mohon teman-teman calon mahasiswa, baik dari kampus maupun dari madrasah, dari pesantren, Anda bisa memperkenalkan lembaga Anda ke mahasiswa, ke PPMI maupun ke Adibud, sehingga kita bisa memperkuat kelembagaan kedua belah pihak. Saya kira demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih, dan kurang lebih mohon maaf jika Adibud tidak bisa memfasilitasi program ini dengan cukup baik. Tetapi ini langkah yang luar biasa, dan saya kira KAU termasuk PPMI maupun para mahasiswanya sangat progresif, banyak sekali fasilitasinya terhadap penguatan pendidikan kedua negara, dan khususnya penguatan terhadap capacity building bagi para mahasiswa dan calon mahasiswa. Sukses selalu untuk semua. Jika dibutuhkan hal-hal yang terkait dengan aplikasi ini, termasuk rekomendasi dari Adibud, mohon beremail ke kami, sehingga kami bisa merespon dengan baik dan bisa mendampingi aplikasi Anda dengan baik. Sukses selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Adikbud, Bapak Badrul Soleh. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan telah hadir. Lalu untuk acara selanjutnya akan saya serahkan ke moderator kedua untuk Mas Dipto. Saya izin undur diri, Mas Ripto, Gilang, dan Fadli, dan teman-teman semua. Sukses untuk acaranya karena ada rapat di KBRI. Terima kasih banyak. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Adikbud karena telah membuka acara hari ini, dan kami sampaikan terima kasih juga untuk Ketua PPMI Jeddah, yakni Ustadz Muhammad Al-Fajri, dan juga Muhammad Gilang. Mas Muhammad Gilang tetap di sini, kita akan berdua dan kita akan undang
dua pemateri sekaligus. Yang pertama ada Bapak Muhammad Alkaf. Kita tes mic dulu ya. Assalamualaikum Pak Alkaf. Waalaikumsalam Mas Ripto. Di sebelah mana Pak Alkaf? Halo? Ya Mas Ripto. Baik. Dan kita undang pemateri kedua, yakni ada Mas Muhammad Izar. Halo, Mas Izar. Bismillah, bisa dengar suara saya? Bisa. Terima kasih Mas Izar. Baik. Sebelum kita mulai atau kita masuk ke materi, Bapak Ibu kita boleh foto terlebih dahulu ya. Kita belum ada dokumentasi, kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh diaktifkan kamera depannya terlebih dahulu. Kita hitung dari hitungan ketiga ya, Bapak Ibu teman-teman. Boleh dibuka on cam. Terima kasih. Ada yang dari G20 juga ya ininya. Terima kasih. Boleh senyum ya. Kita hitung dari hitungan ketiga. 3. Baik. Yang belum dibuka, boleh dibuka sambil senyum. Ya walaupun banyak hutang melanda, kita tersenyum dulu sebentar. 2, sebentar. Enggak ya, kita enggak hanya hutang ya. Segera. Yang banyak hutang segera terlunasi, lancar rezeki juga. Dan selalu diberikan kesehatan. 2, mohon maaf, karena ada beberapa part, kita masih geser. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 3, kita ulangi 3, 2. Boleh yang belum, boleh dibuka dulu ya, Bapak Ibu atau teman-teman. 2, dan oke, masih 2. Dan 1, sekali lagi terima kasih kami aturkan. Terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Dan peserta yang sudah terhubung 108 peserta hari ini. Semoga nanti terus bertambah dan bisa memberikan manfaat ataupun insight baru terkait beasiswa ataupun universitas di Arab Saudi. Terima kasih sekaligus untuk Pak Adikbud, Pak. Terima kasih sudah hadir juga. Untuk acara selanjutnya, Mas Gilang, kita akan langsung ke materi pertama ya, Mas Gilang. Yakni ada Mas Izar. Iya, ya Mas. Baik, kita akan panggil dulu Mas Izar Dinil Haq. Halo, Ya, Assalamualaikum Mas Izar. Bagaimana kabarnya? Sehat, Mas Waalaikumsalam Izar? warahmatullah. Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Baik, terima kasih. Mantap sekali. Sebagai informasi Bapak Ibu ataupun peserta hari ini, Mas Izar ini merupakan mahasiswa asli dari kelahiran Sumatera Utara atau tepatnya Tapanuli Tengah. Beliau saat ini menempuh studi di bidang syariah atau tepatnya Kuliatul Adab. Dan beliau merupakan lulusan dari Madrasah Aliyah Kuliatul Mubalikin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang. Pastinya ya di daerah tersebut, beliau merupakan salah satu merupakan YouTuber ya. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu profilnya, nanti bisa dikulik ya. Ada video-video dari Mas Izar, termasuk macam-macam ya, dari tutorial, ada sekali tentang informasi kampus-kampus di Saudi juga, nanti bisa dikulik juga. Kita langsung panggil saja ya Mas Gilang, Mas Izar, untuk langsung memberikan presentasi Ya, ya ini. boleh. Baik, silakan Mas Saudara Izar Dinil Haq. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Rito. Bentar ini saya coba share. Oke. Bisa kelihatan ya PPT-nya? Ya, terlihat Mas. Bisa ya? Oke. Oke, aman Mas. Terima kasih kami ucapkan ke Mas Rito. Selamat ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelum itu ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan juga PPMI Jeddah yang sudah mengadakan webinar ini
Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang menarik ya tentang bagaimana serba-serbi beasiswa di King Abdul Aziz University. Dan juga terima kasih kepada moderator sekali lagi sudah memperkenalkan saya, yang mana nama saya yang belum tahu Ihsanuddin Haq, asal dari Sumatera Utara, Tapanuli Tengah. Saat ini jurusan saya di King Abdul Aziz University yaitu Syariah S1 ya. Bentar, aku nggak bisa kayak ini. Oke. Dan alhamdulillah juga saya punya media sosial, bisa teman-teman follow ya. IG saya ada Ihsanuddin Haq, kemudian FB juga ada, dan juga ada YouTube. Insya Allah semuanya bermanfaat tentang bagaimana informasi tentang beasiswa, baik itu di Arab Saudi maupun di negara Timur Tengah lainnya, maupun juga di Indonesia. Bisa teman-teman main-main ke profil saya di IG saya, Ihsanuddin Haq. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sedikit pengenalan tentang King Abdul Aziz University. Ini adalah kampus yang letaknya di kota Jeddah, ya. Letaknya di kota Jeddah yang jaraknya kurang lebih 81 km dari Masjidil Haram. Jadi kalau menggunakan mobil ya, biasa kami atau anak Sakan, anak asrama, itu ada bus juga dari Sakan, itu menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam lah. 1 jam sampai ke depan gerbang Masjidil Haram. Ini jadi termasuk kampus yang dekat ke Tanah Suci. Kampus yang dekat dengan Tanah Haram. Jadi bisa menjadi keutamaan ya bagi teman-teman yang pengen kuliah di King Abdul Aziz University. Kemudian di King Abdul Aziz University ini eh, termasuk termasuk universitas yang top lah di Arab Saudi dan juga eh, di Timur Tengah, yang mana saat ini tahun kemarin ya, kalau saat ini kurang tahu bagaimana informasi terbarunya, yang mana menduduki peringkat pertama di Timur Tengah dan juga di Arab Saudi tahun 2022. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, universitasnya bisa bersaing skala internasional. Teman-teman bisa lihat bagaimana ranking kampus-kampus di Indonesia, coba bandingkan dengan kampus kita di King Abdul Aziz University. Tentu ini menjadi nilai jual buat teman-teman nantinya, mungkin bisa selesai S1 di King Abdul Aziz University, bisa menunjukkan ke universitas lainnya di luar negeri dengan pakai ijazah King Abdul Aziz University, karena memang peringkatnya bukan main-main ya, termasuk tidak diperhitungkan dalam skala dunia. Itu sedikit tentang peringkatnya. Dan juga di daerah Arab juga termasuk peringkat pertama di tahun 2022 kemarin, King Abdul Aziz University. Itu sedikit tentang pengenalannya. Dan di sini sedikit informasinya, ada 3 program. Itu ada program diploma, kemudian ada program S1, dan ada program S2 dan S3. Jadi ada di sini 3 programnya. Ada diploma, ini adalah persiapan bahasa. Persiapan bahasa bagi teman-teman yang sebelumnya tidak memiliki bekal bahasa. Ini khusus bagi yang S1. Kalau S2, S3 itu tidak ada. Kemudian ada program S2, program S1 ya. Kemudian ada program S2 dan S3. Lanjut. Kemudian di sini ada bahasa yang digunakan ketika kita di jurusan tersebut. Kalau dia dunia keislaman itu menggunakan bahasa Arab ya, baik itu syariah, bahasa Arab, kemudian sejarah itu umumnya pakai bahasa Arab. Tapi kalau dia jurusannya itu umum, maka bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris. Malahan ada juga yang pakai bahasa Arab. Jadi memang bahasa Inggris dan bahasa Arab ini sebenarnya kalau di King Abdul Aziz University tidak bisa ditinggalkan ya. Ada teman kami yang dia jurusannya S1, jurusannya itu umum, tapi dosennya mengajarkan pakai bahasa Arab. Jadi ya memang tetap harus bisa bahasa Arab ya. Karena juga kita tinggal di tanah suci, di tanah Arab, masa iya kita tinggal di sini tidak bisa bahasa Arab. Dan ada juga ilmu kesehatan, yang mana kita harus bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi sayangnya untuk mahasiswa internasional belum bisa masuk ke jurusan atau fakultas ilmu kesehatan. Lalu bagaimana jenis beasiswanya? Di sini ada 2 jenis beasiswa. Yang pertama external scholarship dan kedua internal scholarship. Apa external scholarship? Yaitu
untuk mahasiswa internasional, yaitu orang yang mahasiswa yang tinggalnya bukan orang Arab Saudi, pengen kuliah di Arab Saudi. Nah, itu buat orang yang external scholarship ini, beasiswanya untuk mahasiswa internasional yang tinggalnya di luar Arab Saudi. Sedangkan yang internal scholarship itu program beasiswa yang diperuntukkan kepada eh, orang yang internasional atau ekspatriat, mereka tinggal di Arab Saudi, tapi mereka pengen kuliah di King Abdul Aziz University. Jadi ada dua jenis. Yang external scholarship itu mendaftarnya menggunakan paspor, sedangkan internal scholarship itu menggunakan iqomah atau KTP-nya Arab Saudi gitulah, secara umumnya gitu. Lalu bagaimana perbedaannya, nanti kita jelaskan apa perbedaan fasilitas dari dua jenis beasiswa ini. Apa sih tujuan beasiswa ini? Ya, secara umum sebenarnya adalah untuk membangun hubungan internasional sebagaimana disampaikan oleh Pak Atibu tadi beberapa negara, antar negara Arab Saudi dengan negara lainnya. Bisa diperhatikan saja, kita lewati saja ya. Intinya di sini tujuan beasiswanya adalah membangun hubungan internasional, kemudian menyebarkan Islam, kemudian menarik mahasiswa atau mahasiswa berprestasi untuk bisa kuliah di Arab Saudi. Dan juga untuk mengembangkan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian apa fasilitas yang akan kita dapatkan ketika kita mendaftar beasiswa eksternal ini? Yaitu yang pertama tentunya mendapatkan, ini yang S1 ya, yang S1, S2, S3 itu beda fasilitasnya. Nanti dijelaskan oleh pemateri selanjutnya bagaimana perbedaannya. Kalau di S1, fasilitas yang didapatkan yang pertama yaitu uang saku bulanan sebesar 840 rial. Itu jurusan agama. Tapi kalau jurusan umum itu sekitar 990 rial. Berbeda. Memang kalau jurusan agama itu 840, sedangkan yang jurusan umum mendapatkan 990 rial. Kemudian kita mendapatkan biaya ganti tiket pesawat kedatangan. Kalau misalnya kita lolos nih, kemudian berangkat, sampai di kampus kita tunjukin semua tiket kedatangan kita, baik itu dari daerah, kemudian sampai ke Saudinya, dari daerah sampai ke Jakarta, kemudian Jakarta ke Saudi, kita tunjukin, insya Allah semuanya akan diganti. Ya kan, semuanya diganti gitu. Kemudian yang ketiga, uang saku hadiah bagi yang berprestasi. Jadi ada dia bagi teman-teman yang badal tafawuk gitu namanya, atau bagi yang berprestasi, baik itu prestasi akademik ataupun non akademik. Baik itu prestasinya itu dari segi nilainya mungkin, atau prestasi yang mungkin dari cabang lomba lainnya. Biasanya akan diberikan hadiah dari fakultas ataupun dari universitas. Kemudian yang keempat, ada akomodasi asrama, yang mana asrama kita ini ya berbeda kompleknya dengan kampus. Jadi kita disediakan bus setiap hari dari asrama ke kampus. Dan itu gratis. Kemudian ada fasilitas kesehatan, semua juga gratis, sosial, budaya, dan akademik yang sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Kemudian subsidi makanan di restoran, walaupun memang sekarang lagi naik ya. Awal-awal Anda datang dulu itu cuma 1 real, ada makan 1 real, 1 real sekali makan gitu. Tapi kalau sekarang udah 10 real. Tapi walaupun 10 real itu dibandingkan kita beli dengan makanan yang sama di luar, itu jauh lebih murah dibandingkan kita beli di luar. Itu subsidi makanan di restoran. Terus apakah kita boleh masak sendiri? Boleh. Kebanyakan kita yang mahasiswa Indonesia ya pasti mereka kebanyakan masak sendiri. Tentu itu lebih murah. Kemudian ada tiket pesawat PP sekali setahun. Jadi kita juga diberikan fasilitas pesawat PP sekali setahun. Pakai pesawat Saudia dari Jeddah kemudian ke Jakarta, bahkan ada juga sampai ke daerah. Itu PP setiap sekali setahun. Kemudian ada fasilitas olahraga, entah itu gym ataupun kolam renang, kuda, banyak lah. Kemudian ada 2 bulan uang subsidi kedatangan awal. Jadi kita pertama datang nih, nanti kalau misalnya diterima, nanti kampus akan berikan kita uang 2 bulan subsidi 840 real dikali 2 sekitar 1.600-an. Itu buat biaya awal kedatangan kita. Mungkin untuk kemarin habis duitnya pengurusan kedatangan, kemudian buat beli kebutuhan-kebutuhan awal di asrama. Pokoknya insya Allah itu sudah mencakup semuanya. Kemudian kita dapat 3 bulan gaji ketika sudah selesai dan untuk pengiriman buku. Dan ketika kita sudah selesai juga kita dapat 3 bulan gaji untuk pengiriman buku. Karena memang ya namanya mahasiswa pasti punya banyak buku. Dan itu pengiriman internasional bukanlah yang murah ya. Pasti perlu uang yang banyak. Dan ya, alhamdulillah
universitas kita memberikan fasilitas itu. Oke, lanjut. Pelatihan bakat dan kompetensi di berbagai cabang keilmuan. Ini juga banyak ya, nanti kalau bisa dilihat nanti setiap fakultasnya. Kemudian ada transportasi dari asrama kampus, tadi sudah dijelaskan. Kemudian berkesempatan menunaikan haji dan umroh. Berkesempatan ini bukan selamanya gratis ya. Ini kadang ada salah kaprah di sini, bahwasanya kuliah di Arab Saudi, oh haji gratis segala macam. Belum tentu. Memang di kampus kami ada kesempatan untuk haji gratis. Tapi itu ada kuotanya, nggak semuanya kita dapat. Dan bukan berarti yang pintar pasti dapat, enggak. Itu hanya diundi orangnya. Itu hanya diundi orangnya. Bukan, oh kita ada pandai pintar nih, habis 30 juz nih, udah pasti dapat. Enggak. Tapi diundi untuk mendapatkan fasilitas haji ini. Dan dibiayai full oleh kampus. Itu ada. Kemudian kalau umroh itu nggak gratis ya. Karena perjalanan kita dari asrama ke walaupun dekat itu ada sih yang gratis dari asrama itu mungkin sekali atau 2 kali sebulan, tapi tetap aja itu rebutan karena kuotanya terbatas, kurang lebih seperti itulah. Dan alhamdulillah lebih murah lah. Mungkin kalau di Indonesia ya kalau umroh habis 2-30 jutaan, kalau di sini paling 500.000 200.000 udah cukup lah. Atau mungkin 100.000 kalau nggak makan di sana nggak ada ngapa-ngapain 100.000 udah cukup. Oke, selanjutnya ada gratis biaya kuliah. Ini tentunya ya, kita tidak ada diminta sepersen pun biaya selama kuliah di situ. Nah, oke, lanjut. Kemudian bagaimana fasilitas beasiswa internasional? Itu lebih sedikit. Lebih sedikitnya gimana? Tidak dapat sakan, tidak dapat tiket PP, tidak dapat, pokoknya banyak nggak dapatnya gitu. Itu bedanya karena mereka di sini orang tuanya mungkin kerja, ya karena itulah mereka tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Lalu bagaimana kalau teman-teman yang orang tuanya tinggal di Arab Saudi, pilih beasiswa yang mana yang lebih bagus? Ya kami sarankan mengambil beasiswa eksternal karena fasilitasnya lebih banyak dan juga benefitnya juga banyak, dan mudah-mudahan nanti kesempatan juga lebih besar karena mereka tinggal di Arab Saudi mungkin bisa mendapatkan eh, rekomendasi-rekomendasi orang-orang hebat di Arab Saudi. Nanti kita jelasin kiat-kiatnya. Oke, syaratnya bagaimana? Tentu ini juga umum ya, berperilaku baik, berjanji menaati peraturan, ijazah tidak boleh lebih dari 3 tahun, berkomitmen belajar penuh, usia 17 sampai 25 tahun, terus tidak boleh berhenti dari kampus, terus ada pendaftar perempuan wajib pakai mahram. Ini udah dihapus ya, ini udah dihapus, yang perempuan boleh tidak pakai mahram. Kemudian penguasaan bahasa Arab, lisan dan tulisan bagi yang pengen ambil S1 langsung itu wajib harus bisa bahasa Arab. Kalau enggak ya pasti enggak lolos. Walaupun lolos pasti dipulangin gitu. Kecuali bisa lobby, ada beberapa teman yang mereka nggak bisa bahasa Arab di negara lain ya. Mereka lobby akhirnya bisa ke Mahat Lugoh. Tapi ada juga yang nggak bisa. Ada juga yang nggak bisa. Kemudian ada apa lagi ya? Pendaftar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ini juga penting karena ada beberapa teman-teman kita yang mereka lolos tapi punya penyakit hepatitis B atau apa gitu. Jadi sampai sekarang belum berangkat gara-gara penyakitnya itu. Jadi teman-teman coba hati-hati dari sekarang jaga kesehatannya, jangan sampai gara-gara satu penyakit gak jadi berangkat gitu. Apalagi pernah mengkonsumsi narkoba atau segalanya pasti gak bisa lolos kayaknya. Ya, jadi ini perlu juga diperhatikan. Oke, lalu bagaimana cara daftarnya? Oh, daftarnya online ya, daftarnya online dan tidak ada seleksi wawancara, cuman seleksi berkas saja. Enaknya di situ. Mungkin kalau di kampus lain ya di luar Arab Saudi ada seleksi wawancara lah, banyaklah di seleksinya gitu. Kalau di Arab Saudi umumnya apalagi di King Abdul Aziz University hanya seleksi berkas, hanya seleksi full berkas, tidak ada seleksi yang lainnya. Ada 2 cara. Ada melalui website kampus, yang kedua website Kementerian Arab Saudi. Tapi saat ini website kampus sudah tidak dipakai, nggak tahu ya apakah nanti kedepannya dipakai atau tidak. Tapi kita buka website kampus akan diarahkan ke website Kementerian Arab Saudi. Jadi saat ini sedang buka sampai tanggal 7 Desember. Silahkan teman-teman persiapkan berkasnya melalui website Kementerian Arab Saudi Study in Saudi. Apa aja berkas-berkasnya? Oh bentar, kapan buka pendaftaran? Tidak ada jadwal khusus. Bisa teman-teman perhatikan dari semua publikasi buka pendaftaran itu tidak ada jadwal khusus. Paling kita mengacu pada pendaftaran sebelumnya. Ya, tidak ada jadwal khusus. Sama aja sih di Indonesia juga gitu, tidak ada jadwal khusus dari setiap kampus membuka pendaftaran. Ya, kemudian kalau website kampus biasanya di akhir atau awal tahun. Ini sebelumnya ya. Tapi kalau website Kementerian Arab Saudi itu bulan November saat ini.
Saat ini buka sampai tanggal 7 Desember. Kemudian ada websitenya apa? Ada website kampus, ada ini bisa teman-teman fotoin atau screenshot, catat juga www.kau.edu.sa. Kemudian ada yang website via diploma juga ada, S1 juga ada web kementerian juga ada, studi in Saudi. Silahkan dipoto ya. Kemudian ini ada fakultas dan jurusannya. Kemarin Anda lihat sebenarnya banyak jurusan yang dibuka disediakan di kampus ini, tapi cuman ada sekitar 11 fakultas yang bisa kita masuk untuk beasiswa ini. Di antaranya ada fakultas adat dan humaniora, ada ini banyak jurusannya, bisa teman perhatikan. Dan kita di sini kalau mendaftar beasiswa ini kita hanya boleh memilih fakultasnya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ambil jurusan, lihat dulu fakultasnya apa aja yang disediakan. Nah, kalau di fakultas art dan humanitis ini disediakan di sini ada jurusan syariah, ada bahasa, ada juga history atau sejarah. Cuman itu doang yang jurusan agama di King Abdul Aziz University. Sisanya semuanya umum. Ini mungkin bisa teman-teman lihat. Bisa juga dicek di website Study in Saudi ya. Di sana juga dijelaskan. Tinggal cari universitasnya, kemudian apa fakultas yang disediakan, kemudian juga ada di bawahnya jurusan yang disediakan. Ini jurusan-jurusannya bisa teman-teman lihat. Kita lanjut saja. Nanti kita fokus ke tanya jawab aja. Karena mungkin dari fasilitas, kemudian syarat-syarat, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Kemudian ada fakultas hukum, semuanya sains, ya. Ini semuanya desain juga ada, komputer juga ada, media juga ada, ya. Nah, inilah 11 fakultas yang dibuka untuk jenjang S1. Bisa teman-teman foto fakultas-fakultasnya. Untuk jurusannya nanti bisa dilihat di website Study in Saudi. Oke, kita lanjut. Kemudian apa saja dokumen yang diperlukan? Ini lewat kampus ya, karena nggak buka. Ini yang wajib ada sekitar berapa ini? Bisa teman-teman perhatikan. Ini dokumen yang perlu teman-teman cari. Paspor, ijazah. Paspor wajib ya, beda dengan negara lain seperti Mesir, Sudan, dan negara lainnya yang mana paspor itu adanya setelah mendaftar. Maksudnya setelah lolos. Tapi kalau di Arab Saudi secara umum, apalagi di King Abdul Aziz University, kita harus punya paspor dulu, baru bisa daftar. Dan itu belum pasti lolos ya, karena ini hanya dokumen pemberkasan. Kemudian ijazah SMA, ijazah juga tidak bisa digantikan dengan SKHU atau surat-surat yang biasa di Indonesia gitu. Harus ijazah. SMK boleh, pakai C juga boleh. Kemudian ada transkrip nilai ijazah yang di belakang ijazah, kemudian ada surat kesehatan dari dokter. Ini dapatnya dari puskesmas boleh, dari klinik boleh. Kemudian ada akte kelahiran, SKCK, KTP, ayah ibu, kemudian foto, latar putih ya, SKKB, surat keterangan berkelakuan baik. Ini umumnya dapat dari sekolah. Kalau nggak dapat dari sekolah, bisa dari organisasi, mungkin ikutan organisasi saat ini, atau dari lembaga tempat dia bekerja juga boleh, atau dari kepala desa juga boleh. Tapi sebaiknya dari sekolah. Kemudian ada KTP pendaftar dan sertifikat pendukung lainnya, bisa sertifikat tahfiz atau mutun ikut belajar mutun ya, atau menghafalin mutun, atau sertifikat lomba-lomba yang lainnya. Yang penting sertifikat pendukungnya ini arahnya mendukung jurusan yang antum pilih. Jangan nanti misalnya dia jurusan syariah tapi masukin sertifikat pramuka, masukin sertifikat lomba lari, ya nggak nyambung, pasti nggak lolos gitu. Ya nggak nyambung, ya nggak ada pengaruhnya gitu kan. Kemudian ada 2 surat rekomendasi. Nah, rekomendasi ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama itu dari lembaga, bisa itu dari pemerintah ataupun dari ormas. Dan yang kedua dari tokoh masyarakat, entah dari ustadz atau dari pejabat juga boleh. Apakah 2 rekomendasi ini misalnya cuma 2 dari lembaga boleh, atau dua-duanya dari tokoh juga boleh, nggak masalah. Tapi sebaiknya ini diperbanyak rekomendasinya, jangan cuma 2, harus banyak. Dan kalau bisa pilih rekomendasinya itu dari lembaga yang sudah terkenal. Contoh Muhammadiyah, NU, Persis ya, atau pokoknya banyaklah lembaga di Indonesia itu yang sudah terkenal. Jangan, bukannya saya merendahkan gitu ya. Boleh nggak dari masjid? Ya boleh saja sebenarnya, cuman apakah itu kuat gitu? Apakah itu kuat untuk daftar beasiswa yang
fasilitas yang dipakai seperti itu, tapi rekomendasinya dari masjid gitu. Tapi ini saran saya, karena ini ikhtiar kita, coba cari rekomendasi lembaganya itu yang dari orang yang paling kuat. Misalnya Ustadz nih, Ustadz lulusan Timur Tengah, lulusan Arab Saudi. Nah, dari orang-orang seperti itulah kita minta surat rekomendasinya. Yang terkenal ataupun yang biasa aja juga boleh. Tapi kalau bisa yang terkenal, yang dikenal di Arab Saudi. Lembaganya juga seperti itu, mungkin dari pemerintah, entah itu mungkin dari presiden, mungkin antum ada kenalan gitu, dapat rekomendasi dari presiden, ya silahkan. Yang penting di sini rekomendasi ini kumpulkan sebanyak-banyaknya dan kumpulkan yang paling kuat, jangan hanya sekedar ada gitu. Kemudian bagi perempuan sekarang tidak wajib lagi pakai mahram ya, tapi tentu baru tahun sekarang itu dibuat peraturan. Kita belum tahu bagaimana ke depannya, bagaimana tatbik tentang peraturan ini. Tetap kalau yang pakai mahram itu tentu pasti lebih diutamakan daripada yang tidak pakai mahram. Itu menurut kami ya. Wallahu a'lam nanti ke depannya bagaimana. Dan menurut kami yang tidak pakai mahram itu sangat sulit untuk kehidupannya di asrama. Karena di asrama itu kita harus punya wali gitu. Mau ngambil, misalnya dia mau ke pasar aja harus dijemput oleh walinya. Ini tidak ada peraturan mahram, nanti gimana gitu. Nggak tahu ya gimana peraturan ke depannya. Tapi tetap kami sarankan bagi perempuan yang pengen sekali kuliah di Arab Saudi, apalagi di King Abdul Aziz University, kalau bisa yang ada mahramnya lah. Yang ada mahramnya aja belum tentu lolos, apalagi yang nggak ada mahram gitu. Kemudian ada bukti hubungan mahram. Nah, ini yang paling kuat didapatkan dari KJRI atau dari KBRI di Arab Saudi. Karena kebanyakan yang lolos perempuan itu menggunakan surat hubungan mahram yang dikeluarkan oleh KBRI atau dari KJRI. Oke, itu ya. Ini contoh dokumen yang diperlukan dan semua dokumen tersebut harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Ya, harus ke penerjemah tersumpah. Tidak boleh diterjemahkan Google, tidak boleh diterjemahkan sendiri ya. Harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Dan perlu modal, nggak ada yang beasiswa itu gratis tuh nggak ada. Walaupun dia beasiswanya dapat gratis semua, tapi kita proses ke sananya itu harus berbayar. Menerjemahkan dokumen ini atau mengurus paspor, semuanya lah ya kurang lebih teman-teman nanti akan menghabiskan uang 2 jutaan gitu buat pengurusan berkas-berkas. Ini contoh surat keterangan mahram dari Konsulat Jenderal KJRI di Jeddah. Bisa teman-teman perhatikan yang perempuan. Oke. Kemudian di YouTube saya juga ada tutorial pendaftaran, bisa teman-teman lihat di YouTube ya. Insya Allah sangat lengkap. Dan teman-teman kalau misalnya ada kendala dari pendaftaran, apalagi sekarang udah mulai mepet waktunya, pasti akan sering terjadi error, akan sering terjadi kesalahan. Ya, ini memang buka pendaftarannya itu dari 2 bulan yang lalu, mungkin sekitar 3 bulan gitu bukanya. Jadi teman-teman bisa lihat tutorial pendaftarannya di YouTube saya. Lalu bagaimana proses penerimaannya? Dari mendaftar sampai diterima itu kurang lebih memakan waktu sekitar 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun. Rata-rata kami yang diterima, yang angkatan saya saja itu ada yang 1,5, ada yang 2 tahun, ada yang 2,5 tahun. Setelah angkatan saya itu ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun mungkin ya, nggak tahu ya. Pokoknya ya rata-rata di atas 1 tahun sampai diterima. Terus bagaimana taunya kita diterima apa enggaknya itu melalui email peserta. Jadi kami mahasiswa Arab Saudi semuanya di semua kampus itu tidak tahu siapa yang diterima, siapa yang ditolak, kami nggak tahu. Jadi memang ini pengumuman diterimanya hanya diketahui dari si pendaftar saja. Oke. Ini prosedurnya. Dan sampai saat ini yang mendaftar melalui Study in Saudi tahun kemarin yang diumumkan hanya 1 kampus, yaitu Najran University. Sisanya Anda belum tahu. Oke, lalu apa tantangan perkuliahan di Arab Saudi? Yaitu administrasi yang rumitnya. Karena memang nunggu proses menerimanya lama, terus nanti pengurusan di sini juga agak ribet ya. Pengurusan dibandingkan mungkin di Indonesia. Tapi ala kulihal itu menjadi kenikmatan gitu. Bisa kuliah di Arab Saudi. Kemudian ada kejelasan proses dari mendaftar hingga diterima cukup lama, kemudian durasi kuliah juga cukup lama ya, karena S1 4 tahun, kalau misalnya teman-teman dari kelas bahasa itu 2 tahun, jadi kurang lebih teman-teman selesai jenjang S1-nya itu 6 tahun. Kemudian pegawai kampus berkomunikasi dengan bahasa Arab, jadi kebanyakan juga pegawai kampus tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Kemudian rumitnya penerimaan dan kultur perkeluaran yang berbeda. Oke, lanjut. Ini sedikit gambaran kampus kami, bisa teman-teman perhatikan, ini mahat logonya. Oke, ini tips saran dari kami ya. Pertama, banyak mencari informasi, baik itu dari website dan media sosial resmi kampus.
Kemudian tanya-tanya kenalan mahasiswa di Indonesia di Arab Saudi. Bisa teman-teman nanti tanya-tanya perihal pendaftaran ke akun saya atau ke akun PPMI Jeddah. Karena PPMI lah sumber utama yang paling tepat informasi-informasi ini. Ya. Kemudian ada berusaha secara maksimal. Contohnya ya mengikuti informasi terbaru, kemudian tes TOEFL, semuanya teman-teman harus ada gitu. Kemudian cek email dan status pendaftaran secara berkala. Kemudian persiapkan dana karena memang ketika kita mendaftar sampai diterima nanti dan sampai ke Arab Saudi itu membutuhkan dana. Kemudian banyak berdoa dan sabar. Kadang-kala proses pendaftaran tidak jelas. Jika butuh info lebih lanjut bisa kontak bagian pendaftar tiap universitas. Kemudian lanjutkan aktivitas antum di Indonesia. Jangan nanti daftar nunggu ini 2 tahun, tahu-taunya nggak kuliah, akhirnya tahu-taunya nggak lolos juga ya, sia-sia nanti penungguan antum. Jadi tetap antum harus kuliah juga di Indonesia atau di negara lain. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang S1 di Arab Saudi di King Abdul Aziz University. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih kepada kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Muhammad Izar Dinil Haq karena penjelasannya sangat komprehensif dan sangat komplit sekali ya. Baik, kita akan buka pertanyaan dulu ya, 1 sampai 2, kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan ada beberapa pertanyaan dari kolom Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada privilege pada proses seleksi King Abdul Aziz University Scholarship bagi lulusan S1 yang ingin melanjutkan pendidikan S2 di mana sebelumnya sudah berkarir di sebuah perusahaan di Indonesia? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah bentuk beasiswa dan fasilitas yang didapatkan bagi peserta didik S2 yang telah berkeluarga dan memiliki anak? Barangkali bisa dijawab dulu oleh Mas Izar, atau mungkin nanti yang untuk S2 kita keep dulu karena akan dikupas lagi oleh Bapak Muhammad Alkaf. Jadi ada Bapak Muhammad Alkaf yang akan ngupas untuk yang S2 dan S3. Kita akan kupas dulu apakah ada privilege. Jadi adakah semacam privilege untuk seleksi KAU scholarship bagi lulusan S1 yang ingin melanjutkan pendidikan S2? Silahkan untuk Mas Izar. Baik Mas, ini untuk pertanyaan S2 ya, saya kurang tahu juga ini. Untuk S1 dulu Mas. Jadi yang S2-nya nanti kita keep dulu untuk Mas Alkaf. Ini S1-nya kira-kira apakah ada semacam prioritas gitu untuk bahasa mudahnya, bahasa pendeknya apakah ada prioritas untuk Oh, alumni dia S1 S1-nya lulusan KAU lanjut S2 gitu Mas. Kira-kira menurut pandangan Mas Izar bagaimana? tentu juga banyak ya kesempatannya karena kita S1 dan juga teman-teman kita yang S1 di sini ada juga yang ada juga yang melanjutkan S2-nya di Indonesia ya. Dan bukan sedikit, bukan sedikit juga banyak. Gak hanya King Abdul Aziz, beberapa universitas yang lain juga seperti itu. Insya Allah ada, Insya Allah pasti ada, pasti mudah. Baik. Terutama nanti bisa teman-teman coba di UMS ya, itu ada program S2 yang mana apa namanya pengajarnya itu menggunakan bahasa Arab. Itu kebanyakan lulusan-lulusan Timur Tengah termasuk King Abdul Aziz itu ambil S2-nya di sana. Oke, untuk yang lulusan UMS, kita akan geser dulu ke pertanyaan berikutnya. Dari pertanyaan selanjutnya, dari Mas Nalendra ya. Ini adalah, beliau bertanya, Assalamualaikum, Afwan ingin bertanya, ketika daftar lewat studi in Saudi itu otomatis nantinya apakah masuk Mahat Lugoh terlebih dahulu atau tidak, Mas Izar? Dari pertanyaan Mas Nalendra. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ya. Dari dari kasus yang kami lihat di lapangan bagaimana ceritanya, ada beberapa teman yang mereka diterima dari ini sebelum ada study in Saudi ya. Ini sebelum ada study in Saudi. Jadi dulunya itu ada website kampus, kita bisa daftar langsung S1, kita bisa daftar dari Mahat Lugoh.
Tapi ada teman-teman kita yang mereka daftar melalui S1. Tapi ketika sampai di sini, mereka bisa nggak tahu gimana ceritanya, mereka bisa lobby. Jadi mereka ambil Mahat Lugo dulu, karena mereka juga belum bisa bahasa Arab. Intinya bisa. Nanti kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arab, misalnya nih, kemudian kita mengambil Mahat Lugo dulu, kemudian nanti boleh kita memilih jurusan yang lainnya. Boleh saja seperti itu. Jadi itu sebagai contoh. Berarti nanti study in Saudi ini juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita diterima, mungkin kita memilih jurusan umum atau jurusan syariah atau jurusan bahasa Arab. Kemudian kita mau pengen dari Mahat Lugo, bisa. Tapi ada juga yang nggak bisa. Nah, itu juga lucunya di King Abdulaziz University. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tapi kebanyakan bisa. Insya Allah aman. Kita sebagai PPMI nanti akan membantunya. Baik. Terima kasih Tapi banyak Mas tetap ya Izar. kami sarankan kepada pendaftar dari sekarang karena nunggunya lama nih 2 tahun. Persiapkan bahasanya Ya, dari sekarang. Persiapkan ya, bahasanya, belajar bahasa Arab ataupun bahasa Inggris di Indonesia. Nanti ketika sampai di sini, ya kalau bisa langsung S1. Oke, itu mantap. saja. Terima kasih, Baik. Mas Rid. Terima kasih Mas Izar. Untuk selanjutnya kita akan geser dulu. Bapak Ibu atau rekan-rekan masih boleh bertanya ya, boleh dituliskan di kolom chat atau dalam kolom pertanyaan. Jadi ada kolom Q&A ataupun di meeting chat boleh, ataupun nanti bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan setelah pemateri menyelesaikan presentasi atau materi hari ini. Kita akan geser ke pemateri kedua ya Bapak Ibu. Ada Bapak Alkaf. Dan Mas Izar tetap di sini ya, karena masih belum selesai, tetap stay tune juga, tetap di sini. Kita akan geser ke pemateri kedua, ada Bapak Muhammad Alkaf. Kita undang terlebih dahulu. Halo, selamat sore waktu Arab Saudi, ataupun selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Halo, Assalamualaikum Pak Alkaf. Salam, Mas Ripto. Apakah terdengar jelas suara saya? Terdengar jelas, terima kasih. Pak Alkaf, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita akan bacakan dulu profil dari Bapak Muhammad Alkaf. Beliau merupakan lulusan dari Magister Komputer atau Master of Computer Science dari Institut Teknologi 10 November. Dan beliau merupakan saat ini berkecimpung atau menjadi dengan profesi terakhir atau jabatan di Kepala Departemen dari Departemen of Information Technology, Faculty of Engineering dari Universitas Lambung Mangkurat. Dengan pengalaman yang sangat luar biasa, hari ini beliau akan berbagi ke Bapak Ibu dan juga rekan-rekan terkait bagaimana menembus Universitas Saudi tentang pasca sarjana. Dan selanjutnya akan didampingi oleh rekan kami dari Mas Muhammad Gilang juga. Silahkan Mas Gilang dan juga Pak Alkaf. Terima kasih. Mas bilang dulu apa gimana? Ya, terima kasih Mas Dipto. Boleh langsung aja menyampaikan materi oleh Pak Alkaf. Silakan Pak Alkaf, langsung. Share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, sudah Pak Alkaf. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan mengenai pendaftaran beasiswa pasca sarjana King Abdul Aziz University. Jadi khusus pasca sarjana S2 dan S3. Nah, jadi ada perbedaan portal pendaftaran antara S1 dengan pasca. Sekarang untuk S1 sudah terintegrasi untuk seluruh Arab Saudi, jadi satu platform untuk pendaftarannya, sedangkan untuk pasca sarjana sampai saat ini King Abdul Aziz University masih menggunakan portal kampusnya sendiri. Kita tidak tahu ke depannya apakah akan tetap menggunakan seperti ini atau nanti juga akan diintegrasikan ya. Baik, ya motivasi kuliah di Arab Saudi ya, saya yakin hampir semuanya adalah dua kota ini ya, Mekah dan Madinah. Dan Alhamdulillah, King Abdul Aziz University ini berada di kota Jeddah, yang sudah dijelaskan Mas Izar tadi bahwa kita cuma perlu 1 jam naik bis untuk ke Mekah, dan mungkin sekitar cuma 20 menit untuk ke Mekah menggunakan kereta cepat. Jadi di Saudi sekarang sudah ada kereta cepat ya, walaupun memang agak mahal. Kalau
kalau dibanding dengan kantong mahasiswa. Dan untuk ke Madinah sendiri, untuk naik bis itu sekitar 6 jam, dan kalau naik kereta kurang dari 2 jam sudah sampai di Madinah. Jadi luar biasa sekali. Dua motivasi ini saja saya kira sudah mencukupi bagi kita untuk mencoba ikhtiar untuk mendaftar ke King Abdul Aziz University. Karena kampus-kampus lain, kalau kita tahu kan Ummul Qura yang ada di Mekah itu khusus agama, dan juga Universitas Islam Madinah khusus agama juga. Walaupun ada S1 yang umum. Tapi King Abdul Aziz University sendiri dia berfokus kepada ilmu umum ya. Walaupun ada juga jurusan agamanya. Jadi apa sih King Abdul Aziz University ini? Jadi King Abdul Aziz University ini adalah salah satu institusi pendidikan tinggi negeri terbaik di Arab Saudi yang berlokasi di kota Jeddah. Nah, tadi ranking-rankingnya sudah dijelaskan oleh Mas Izar. Nah, tadi yang belum dijelaskan mungkin kenapa namanya King Abdul Aziz, yaitu dinamai dengan nama pendiri dan raja pertama Arab Saudi, yaitu King Abdul Aziz Al Saud. Nah, kemudian saat ini dari tanggal 5 November lalu 2023 hingga 28 Desember 2023, jadi masih ada waktu kurang lebih sebulan ya untuk menyiapkan. Nah, pendaftarannya dibuka melalui ini, website ini. Jadi kalau mau dicoba dulu bagi yang belum tahu linknya, ini ada di sini. Silakan kalau mau sambil dicoba lihat isinya, nanti akan saya kupas sampai dalam-dalamnya bagaimana cara mendaftar sini. Oke, sudah? Kalau sudah, nanti bisa ditonton juga ya di YouTube nanti kalau lupa linknya, insya Allah. Oke, ini juga akan saya stop dulu di sini layarnya, karena cukup banyak jurusan yang ditawarkan. Jadi silakan kalau mau antum mau ngecek jurusannya masing-masing, boleh dicatat linknya atau di scan QR code-nya. Mudah-mudahan QR code-nya nggak keliru ketuker ya. Kalau ada yang ketuker, disampaikan aja nggak apa-apa. Nanti saya coba ganti. Tapi linknya harusnya bisa semua ini. Jadi KU itu membedakan jurusan yang ditawarkan antara master laki-laki atau S2 laki-laki, kemudian S2 untuk perempuan, kemudian S3 laki-laki dan S3 untuk perempuan. Jadi ini khusus pasca ya. Tadi untuk S1 sudah Mas Izar. Jadi saya hanya untuk menjelaskan yang pasca sarjana saja. Nah, jadi silahkan kalau masih ada yang mau scan QR-nya atau mencatat linknya, karena sangat banyak sekali jurusan yang ditawarkan. Oke, saya lanjut ya. Jadi cukup mudah, tinggal diganti belakangnya aja, depannya bit.ly, yang belakangnya ada KUMS Male, KUMS Female, kemudian bawahnya adalah KU PhD Male dan KU PhD Female. Oke. Untuk jurusan ini, biasanya setiap periode dia akan berubah yang ditawarkan. Jadi tidak mesti misalnya periode ini belum tentu tiap tahun ya. Kemarin aja mungkin saya kan sudah bikin video tutorial. Video tutorial ini pada saat pembukaan periode bulan April lalu, ternyata pas sudah saya cek, sudah berubah lagi jurusan yang ditawarkan. Walaupun tidak banyak berubah, tapi ada perubahan jurusan yang ditawarkan. Jadi setiap ada pendaftaran, pembukaan periode pendaftaran baru, pastikan dicek dulu apakah jurusan Anda masih ada atau tidak. Oke, saya lanjut. Fasilitas ya. Sebelum kita bicara mengenai cara mendaftar, kita bicara fasilitas dulu untuk pasca ini ya. Jadi agak beda tadi S1 yang dijelaskan oleh Mas Izar, ini S2 dan S3 akan mendapatkan uang bulanan sebesar 1.890 SAR atau sekitar 7,5 juta rupiah per bulan. Insya Allah sangat mencukupi lah untuk hidup sendiri di Arab Saudi, walaupun tentu belum mencukupi untuk membawa keluarga. Kemudian saat kedatangan kita akan mendapatkan 1.800 SAR. Jadi ini untuk misalnya beli kebutuhan, misalnya beli kompor, beli rice cooker, beli kebutuhan kita untuk menyiapkan di kediaman kita atau di asrama ya. Jadi ini untuk
apa namanya, persiapan. Waktu kami datang dulu, juga ada tambahan 150 real dan voucher belanja ya. Jadi di luar ini. Jadi sekitar 300 real lumayan juga ditambahin lagi oleh kampus. Kemudian ada fasilitas kesehatan gratis di klinik kampus yang apabila ada rujukan bisa ke rumah sakit kampus juga. Kemudian ini akomodasi asrama gratis, jadi tidak bayar ya. Jadi ini khusus makan dan hiburan lah di sini istilahnya ya. Dan transport misalnya mau umroh, mau ke Madinah. Kemudian scientific cultural social care ini maksudnya kadang-kadang kampus mengadakan kegiatan yang disahkan. Misalnya sering yang paling sering diliput itu adalah Mahrojan, jadi International Cultural Festival. Nanti mungkin ada di IG-nya PPMI yang tahun lalu juga ada. Kemudian ada fasilitas-fasilitas kampus, perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian ada subsidized meal. Ini saya ambil dari websitenya ya. Subsidized meal ini makanan yang di kantin ya. Walaupun kalau 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 secara harga masih cukup mahal juga, walaupun sudah disubsidi. Tapi ya lumayan membantu lah. Kemudian di akhir akan ada biaya untuk memprint tesis, 3.000 SAR untuk master, 4.000 SAR untuk PhD. Ini sekitar kalikan 4.000 ya, 12 juta untuk master dan 16 juta untuk PhD. Kemudian biaya untuk mengirimkan buku. Jadi ini dua-duanya setelah lulus 2.700 SAR atau hampir sekitar 11 juta ya. Kemudian tiket gratis tiap tahun. Nah, ini mungkin tidak semua beasiswa menyediakan ini. Jadi kita akan mendapatkan tiket gratis PP setiap tahun pakai Saudia. Jadi luar biasa, pakainya Saudia. Pesawat mewah ya. Jadi ini bisa diklaim setiap tahun sekali PP. Jadi semua biaya ditanggung kampus di depan ya. Langsung kita sudah pegang tiket. Milesnya ambil juga. Oke, kemudian, nah ini juga salah satu keuntungannya bagi yang master. Kalau misalnya ingin melanjutkan S3 di sini, itu mudah sekali. Jadi sesudah sidang, apabila ada rekomendasi dari chairman atau dari kaprodi atau dari fakultas, itu langsung sambung S3 bisa. Jadi tidak perlu pakai proses mendaftar lagi. Nah, itu enaknya. Jadi misalnya bagi yang masih muda, ingin ambil master di sini sekaligus PhD, bisa. Oke, lanjut. Nah, ini persyaratan pendaftaran. Mungkin ada perlu beberapa yang saya harus clearkan sesuai yang tertulis di website. Yang pertama adalah harus sudah punya ijazah ya. Jadi belum bisa kalau antum misalnya sudah sidang tesis, sidang skripsi, belum punya ijazah, punyanya ada surat keterangan lulus, masih belum bisa. Harus ijazah. Kemudian di websitenya tertulis bahwa graduation certificate dan transkrip harus di certified dari kedutaan Saudi Arabia. Ini enggak. Untuk mendaftar hanya perlu ditranslate saja. Jadi apabila sudah ijazah sekarang kan, apalagi yang kampus-kampus negeri rata-rata sudah 2 bahasa. Nah itu sudah tidak perlu ditranslate lagi. Jadi kasus saya sendiri, misalnya ijazah saya memang waktu itu full bahasa Indonesia, harus saya translate. Saya waktu itu ke kampus sendiri, saya serahkan, kemudian dikasih ijazah satu lagi bahasa Inggris dengan kop dari kampus saya, kampus tempat saya mengambil S2. Kemudian untuk transkrip, karena sudah 2 bahasa, saya kirim aja tanpa translate lagi, dan alhamdulillah kan diterima. Kemudian untuk umur ya. Nah, ini di websitenya tertulis tidak lebih dari 40 tahun untuk S3 dan tidak lebih dari 35 untuk S2. Sebenarnya ini sudah saya tanyakan ke Dinsip Graduate Studies, ke kantor Pascasarjana untuk persiapan webinar ini, saya tanyakan mengenai umur ini, ternyata katanya tidak, tetap untuk yang internasional 35, yang master 30 umurnya. Tapi saran saya memang kalau memang antum sudah punya berkas-berkasnya, selama sistemnya membolehkan mensubmit,
ya dicoba aja. Siapa tahu masuk, karena saya lihat sebenarnya di sini juga ada yang kelihatannya lebih dari 40 tapi ternyata masuk aja. Nah, memang agak apa tidak tidak seperti beasiswa-beasiswa lain yang jelas ya istilahnya segini udah nggak bisa. Dari sistem udah ditutup, ternyata kalau dicoba tetap aja bisa. Oke, ini juga eh, artinya ini tidak ada catatan kejahatan dan harus fit ya, seperti Mas Izar tadi jelaskan, berbahaya sekali ketika kita sudah diterima kemudian terbukti ada penyakit, terutama penyakit menular, di sini pasti digagalkan. Kasusnya adalah hepatitis, kemudian eh, apa ya kemarin tuh, kalau nggak salah TBC, nah itu hati-hati karena ada medical check up di sini. Kemudian surat rekomendasi. Surat rekomendasi dua-duanya kalau saya adalah eh, dari pembimbing akademik, satunya dari pembimbing tesis. Kemudian ini pasti jarang ya, artinya tidak pernah dikeluarkan dari kampus Saudi. Nah, kemudian syarat terakhir adalah eh, English Certificate, IELTS lebih dari 5 atau TOEFL IBT lebih dari 61. Nah, ini hanya untuk jurusan umum. IELTS ini tidak diperlukan untuk jurusan, jadi kampus kau punya jurusan umum dan jurusan Bahasa Arab dan Studi Islam, jurusan ini tidak memerlukan IELTS. Oke, mau banyak sekali udah chatnya ya, saya tidak membaca, nanti sekalian aja ditanya jawab. Kemudian dokumen yang diperlukan ada 13 totalnya. Kalau saya kemarin saya daftar, saya nomorin satu-satu dokumen-dokumen saya. Yang pertama, antum harus punya paspor. Yang ini waktu periode April, kita bisa punya akun cuma dengan email. Sekarang, yang periode sekarang, yang saya coba, ternyata mendaftar harus punya email dan nomor paspor. Jadi syarat untuk punya akun sekarang, akun mendaftar ya, adalah paspor. Jadi sebaiknya sudah punya paspor terlebih dahulu. Kemudian untuk nama nanti akan dijelaskan lagi. Masalah nama ini usahakan sih 3 suku kata ya, 3 atau 4. Tapi kalau memang nggak bisa juga, bisa pakai endorsement name. Jadi yang di belakang halaman 4 kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua adalah ijazah plus terjemahan. Nah, ini dijadikan satu PDF. Misalnya belum bahasa Inggris ya, misal sudah bahasa Inggris nggak usah, itu aja cukup. Misalnya dual bahasa, kan biasanya sekarang kan 2 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Seperti akta kelahiran saja sekarang sudah 2 bahasa. Misal sudah 2 bahasa, nggak perlu lagi terjemah, karena itu sudah valid dari kampus kan. Sama pun juga dengan transkrip nilai, apabila sudah 2 bahasa, tidak perlu lagi terjemahan. Apabila masih bahasa Indonesia, ya tambahkan terjemahan, eh, bisa opsi ke kampus, kalau kampus menyediakan, atau ke penerjemah tersumpah. Ya, terjemahkannya ke bahasa Inggris ya. Kalau kecuali, nah ini, kalau antum daftar jurusan umum, bahasa Inggris, kalau jurusan Arab, ya bahasa Arab. Gitu. Kemudian sertifikat IELTS dan TOEFL IBT. Jadi TOEFL ITP dan lainnya tidak diterima. Cuma IELTS dan TOEFL IBT ya. Cuma 2 ini. Duolingo juga tidak. Jadi cuma ini 2 ya. Untuk nilai sebaiknya walaupun 5 juga diterima, jadi usahakan lebih dari 5 lah istilahnya. Karena memang 5 juga diterima, memang sesuai aturan. Teman kami 5 IELTS-nya S3 diterima, karena memang sesuai aturan. Tapi sebaiknya untuk menambah nilai plus, dicoba lebih dari 5 ya. Karena persaingannya lumayan ketat di sini. Kemudian recommendation letter, ini dari pembimbing. Usahakan ini pembimbing tesis ya, atau minimal yang pernah mengajar, atau bisa juga misalnya dosen boleh menggunakan dari atasannya atau kaprodi misalnya, boleh. Tapi satu ini usahakan pembimbing. Jadi dia yang paling tahu kan, pembimbing pada saat S2 atau ya pembimbing S1 atau pembimbing S2. Kemudian CV udah cukup jelas ya. Kemudian statement of purpose. Dilihat tidak ada meminta proposal riset ya di sini ya, hanya statement of purpose. Nanti saya jelaskan apa sih statement of purpose ini. Kemudian pas foto, nah ini saya kurang ingat, pas foto ini dimintanya kecil sekali pokoknya. Kalau nggak salah kurang dari 1 mega mungkin cuma
300 KB baru bisa upload. Kadang banyak yang gagal mengupload karena ukurannya terlalu besar, dikompres terus saja sampai kecil, baru upload. Nah, kemudian dokumen tambahan, ini adalah dokumen pendukung bagaimana antum membedakan dengan pelamar lainnya. Jadi usahakan ini yang bagus-bagus, sertifikat, kalau bisa sertifikat yang internasional. Karena kan ketika antum upload sertifikat nasional, mereka juga nggak bisa baca bahasa Indonesia. Jadi usahakan yang tambahan-tambahan ini adalah dokumen-dokumen yang berbahasa Inggris. Usahakan seperti itu. Ini opsional saja, tidak wajib, tapi sebaiknya dipenuhin semua empat-empatnya diupload. Oke, lanjut. Nah, ini tampilannya. Ketika kita akan mengupload, dapat kita lihat other ini 4, itu tidak wajib ya. Jadi tidak ada tanda bintang. Ini yang terbaru ya. Nah, jadi yang wajib hanya 9 dokumen ini. 9 PDF. Jadi ini jadi satu PDF, kecuali foto tuh pakai JPEG. Nah, kemudian saya mau jelaskan statement of purpose sedikit. Jadi statement of purpose adalah, jadi bukan proposal riset ya. Ini dokumen yang menguraikan minat, tujuan, latar belakang akademik, pengalaman profesional, dan aspirasi seseorang dalam konteks pendaftaran beasiswa. Jadi bagaimana antum memperkenalkan diri secara menarik di statement of purpose ini, karena di sini kan tidak ada wawancara. Jadi disinilah Anda memperkenalkan diri. Nah, jadi di statement of purpose ada pengenalan singkat diri Anda, kemudian tentang akademik, misalnya minat riset, boleh, atau riset-riset yang pernah dilakukan sebelumnya, pengalaman kerja, atau volunteer, ini juga membantu. Kemudian tujuan karir jangka panjang, dan bagaimana beasiswa akan membantu Anda mencapainya, alasan kenapa Anda tertarik pada beasiswa ini, dan bagaimana sejalan dengan tujuan Anda. Jadi kalau bisa jangan sampai ada ucapan misalnya saya ingin mengelamar beasiswa KAU karena ingin haji dan umroh. Ya itu kan sebenarnya nggak sejalan ya. Anda bikin aja kata-kata yang bagaimana memuji, istilahnya memuji kampus KAU dan risetnya mungkin sejalan dengan minat Anda. Misalnya seperti itu. Jangan, atau mungkin boleh juga misalnya Anda tertarik dengan bahasa Arab misalnya, itu boleh. Saya juga mencantumkan itu. Artinya tertarik untuk belajar bahasa Arab misalnya. Itu masih boleh, tapi jangan itu yang utama ya. Kemudian ini yang terakhir, bagaimana Anda adalah pribadi yang atau kandidat yang cocok untuk mendapat beasiswa tersebut dibanding dengan pelamar lain. Oke. Nah, ini ada video pendaftaran mungkin sekitar 13 menit panduan pendaftarannya. Apakah masih memungkinkan Mas Ripto waktunya untuk Mas Gilang waktunya untuk disetel sekitar 13 menit ini videonya. Kita setel aja dulu ya, misal nggak mencukupi kita percepat. Bismillah. Boleh, ya, silakan. Halo, Pak Akaf. Ya, Mas Gilang. Ya, boleh sambil diiringi dengan suara Pak Akaf. Oke, takutnya ke Anon. Email ya. Nah, sebenarnya simple untuk pembuatan akun. Saya tinggal klik create your account.
kemudian nanti akan ada email masuk yang menandakan kita sudah berhasil membuat. Nah, di sini agak berbeda ya dengan yang baru. Eh, di periode baru ini tidak seperti ini lagi, berubah. Jadi yang diminta adalah email dan nomor paspor. Jadi untuk punya akun pun sudah harus punya nomor paspor ya. Sisanya sama. Saya agak percepat ya biar anu ya. Ini kita setelah itu dapat dapat email setelah mendaftar dan itu username-nya. Dan ternyata saya sudah coba username saat saya mendaftar pada periode April lalu tidak bisa lagi dipakai untuk periode yang ini. Jadi saya harus bikin akun baru, tapi menggunakan email yang sama bisa. Jadi saya sudah coba menggunakan email yang sama bisa. Password ya, jadi dan password untuk Nah ini akun login, ini akun yang sudah saya dapatkan cuma tampilan dalamnya. dulu ya, secara umum dulu, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan akan Pak Alkaf, Saya lanjut. boleh Ya, ya. dipercepat saja Oke, nah ini saya agar yang jelaskan penting-penting bagian saja. ini. Bagian ini eh, yang wajib diisi sebenarnya hanya nama kita dan nama family name ya. 1 dan 4. Nanti akan disesuaikan pada saat calling visa. Jadi selama nama endorsement kosong, aman lah istilahnya. Walaupun nama depannya 2, nanti bisa ditambahkan pada saat endorsement name dengan membawakan LOA ke kantor imigrasi. tersebut. Oke, saya agak percepat. Ini isian-isiannya ya. Mungkin nanti bisa kami share. Silakan dipilih. Nah, mungkin ada satu yang harus saya jelaskan di sini. 2 isian di sini, last degree dan gender, akan mempengaruhi jurusan yang ditawarkan pada saat sistem. Misal Anda mengisi bachelor dan female, maka yang ditawarkan oleh aplikasi adalah daftar jurusan untuk S2 perempuan. Ketika Anda memilih bachelor kemudian gender male, yang ditawarkan adalah S2 laki-laki. Kemudian Anda memilih, kalau misalnya memilih last degree-nya master, kemudian gendernya female, begitu juga akan ditawarkan PhD atau S3 untuk perempuan. Kemudian last degree-nya master, gendernya laki-laki, akan ditawarkan S3 untuk laki-laki. Itu 2 ini berpengaruh. Ada satu lagi yang berpengaruh, saya agak percepat, Kemudian di bagian, kita bisa nah ini aman ya. Nah ini, bagian bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris ini ada yang keliru. Jadi ada yang misalnya, saya belum tes nih, saya tulis saja belum punya bahasa Inggris. Nah, ini akan berpengaruh ke jurusan yang ditawarkan. Jurusan yang ditawarkan nanti adalah non-umum atau jurusan studi Arab dan studi Islam, bahasa Arab dan studi Islam. Karena tidak punya tes bahasa Inggris, artinya Anda melamar jurusan studi Islam kan atau bahasa Arab kan. Nah, kita lihat di sini cuma 2 kan yang ditawarkan oleh kampus, antara TOEFL IBT atau IELTS atau punya ijazah dari English Speaking Authority. Misalnya lulusan UK, lulusan US, lulusan Australia, itu boleh tanpa melampirkan eh, tes bahasa Inggris. Oke, mungkin saya percepat aja ini list-list jurusannya. Oke, mungkin cukup. Ini saya lanjut ke ntar loh kok hilang. Saya lanjut ke
Yang berikutnya, bentar. Oh, enggak, belum bisa. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini yang setelah mendaftar. Nah, ini tahapannya. Ada 10 lah kira-kira tahapannya. Yang pertama mendaftar akun di Gapol, Anda akan mendapatkan nomor pendaftaran, kemudian menyelesaikan proses pendaftaran dan melengkapi berkas, submit aplikasi, ini akan dapat notif bahwa sudah submit. Kemudian setelah submit, berkas diproses di DJS. DJS ini adalah Deanship of Graduate Studies atau kantor pasca sarjana. Ini adalah seleksi administrasi. Berkas dicek, berkas kelengkapan ya istilahnya. Kalau lengkap semua, konten nggak dicek oleh DGS. Setelah dicek oleh DGS sesuai administrasi, akan diteruskan ke fakultas. Misalnya antum daftar ke fakultas komputer, berarti akan dikirim ke fakultas komputer. Ke fakultas sains, dikirim ke fakultas sains. Ini baru akan bersaing dengan yang lain. Seleksi kelayakan dan kuota, cek transkrip nilainya, statement of purpose, publikasi juga dicek. Kemudian yang paling berpengaruh adalah ketersediaan kuota di jurusan ini yang paling berpengaruh. Kemudian berkas kembali ke DGS, artinya fakultas mengumumkan ke DGS bahwa ini nama-nama yang kami terima. Kemudian dari DGS akan dikirimkan ke Kementerian Pendidikan untuk rekomendasi beasiswa. Nah, disinilah di yang keenam inilah proses paling lama yang biasanya menunggu ya. Jadi menunggu antara 2 sampai 4 sampai 5 tahun. Nah, karena ditunggu jadi lama ya. Nah, jadi kelayakan, jadi ini beradu semua. Dan penentuan kuota beasiswa internasional per negara. Jadi ada kuota negara juga. Kemudian kalau sudah kita diterima oleh kementerian, berkas kita akan dikembalikan ke DGS karena prosesnya lama, kita diizinkan untuk mengupdate data paspor. Jadi waktu saya daftar, ketika saya diterima, paspor saya sudah mau expired. Untungnya ada proses ini, sehingga saya begitu dapat diterima, saya update, saya perbarui paspor saya, kemudian saya isi paspor yang baru. Nah, kemudian setelah konfirmasi paspor, ini akan diproses untuk permohonan calling visa. Lagi-lagi akan dicek lagi oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi Kementerian Luar Negeri atau MOFA di sini mengecek data cekal dan security clearance-nya. Jadi apakah pernah kasus atau apa pernah di blacklist. Kalau aman, nah ini juga hati-hati, kemungkinan juga ada pengecekan sosial media. Jadi sosial medianya mohon yang normal-normal aja lah ya. Kemudian berkas kembali ke DGS, LOA kalau sudah ada visa ya, visa diterbitkan bersamaan dengan LOA, jadi artinya sudah diterima. Konfirmasi via email. Ini tampilan-tampilannya. Ini ketika saya pertama kali mendaftar. Submit, ini saya submit. Setelah saya submit, confirm, dan dikirimkan ke DGS untuk checking. Anda lihat tanggalnya 23 Januari 2020 ya. Nanti lihat LOA saya. Kemudian, nah ini ketika lulus dari fakultas. Nah ini lulus dari fakultas diminta untuk mengupdate data. Kemudian, nah inilah email yang ditunggu-tunggu, walaupun masih belum tentu berangkat ya. Congratulations, your scholarship has been approved. Lihat tanggalnya. Jadi dari Januari 2020, Juni 2022, 2022 baru saya mendapatkan email diterima. Itu pun masih harus menunggu proses penerbitan LOA dan calling visa. Jadi belum dikeluarkan ini LOA dan calling visanya. Nah, jadi pas congratulation itu tampilannya seperti ini. Saya kembali sekali lagi harus mengupdate data terbaru. Nah, jadi update lagi data terbarunya, nomor paspor dan lain-lain bisa diganti. Nanti kalau sudah prosesnya sampai sini, PPMI Jeddah siap memfasilitasi untuk memandu proses ini. Nah, ini letter of acceptance-nya yang kalau nggak salah saya terima mungkin bulan Agustus, pertengahan Agustus ya. Kalau nggak salah sekitar seminggu lagi dari tanggal 28 ini. Nah, jadi inilah surat untuk fix kita diterima bersamaan dengan calling visanya ya.
Jadi harus ada calling visa-nya. Kalau tanpa calling visa, kita nggak bisa berangkat juga, walaupun sudah punya ini. Karena ada kasus yang teman kami punya LOA, tapi calling visa-nya nggak terbit-terbit, akhirnya nggak bisa berangkat, harus menunggu lagi calling visa berikutnya. Gitu. Terakhir, saya sampaikan mungkin mendaftar beasiswa untuk kuliah di sini, terutama untuk KU ya, perlu sabar dan tawakal. Karena proses dari awal mendaftar hingga diterima bisa sangat lama. Jadi rata-rata diterima setelah 2 sampai 4 tahun dari pendaftaran. Jadi setelah mendaftar, lanjutkan saja aktivitas seperti biasa. Kemudian misalnya mau apply ke tempat lain juga tidak apa-apa. Kalau memang rezeki tidak kemana. Yang penting status aplikasi kita, yang penting emailnya aktif. Karena update-nya selalu di email. Jadi ketika ada update terbaru di aplikasi, Anda tidak perlu mengecek aplikasi sebenarnya. Kalau sudah ada di email, berarti itulah update aplikasi Anda. Sama, dia pasti sama. Ketika ada update aplikasi, Anda akan diberikan notif lewat email. Kemudian yang terakhir, luruskan niat dan jangan lupa banyak berdoa dan minta doakan kepada kedua orang tua. Pastikan mereka ridho dengan keputusan Anda yang ingin berkuliah di Arab Saudi. Jadi ada mungkin yang orang tuanya mau ditinggal, jangan sampai Anda ngotot ya istilahnya. Jadi ridho orang tua diutamakan. Baik, terima kasih. Semoga Allah mudahkan segala urusan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alkaf, terima kasih banyak ya Pak Alkaf ya sudah menjelaskan panjang lebar. Lalu selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Karena waktunya sudah mepet ya, mohon maaf sebelumnya. Waktunya sudah mepet. Maka kita Q&A dulu ya. Jadi untuk sekarang yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di fitur Q&A ya. Karena kalau fitur raise hand waktunya mepet ya. Oke, kita mulai dari Anonymous nih yang nanya. Oh sebentar nih, ada dari Pak Ahmad Johari, pertanyaan untuk Pak Alkaf. Pak Alkaf katanya, apakah IPK di bawah 3 tetap bisa mendaftar pasca sarjana KU? Kemudian adakah mahasiswa yang tembus di bawah IPK tersebut? Lalu yang kedua, seberapa besar peluang kerja di kerajaan Saudi khusus bagi master doktoral di jurusan sains? Mohon kiat-kiatnya. Silakan Pak Alkaf, bisa dijawab. Iya, untuk IPK memang itu syarat utama ya. Tapi kembali lagi, kalau memang rezeki ya nggak kemana. Kalau memang mau dicoba dan secara sistem tidak ada tidak ada filter dari sistem. Artinya misalnya kita tidak bisa menginputkan IPK yang di bawah misalnya. Kalau ternyata bisa diinputkan, masukkan saja. Tapi yes, artinya begini, ketika misalnya IPK tidak sesuai dengan permintaan kampus, ada sesuatu nilai lebih yang harus kita tonjolkan kan. Misalnya kita IPK tidak terlalu tinggi tapi punya sertifikat internasional misalnya, atau punya publikasi yang bagus. Nah, itu enggak apa-apa, dicoba aja. Kemudian satunya lagi tadi apa ya? Satunya lagi peluang kerja, Pak. Peluang kerja untuk kerja di sini, di Saudi. Ya, untuk jurusan sains. Untuk kerja di Saudi kayaknya kalau mahasiswa internasional tidak memungkinkan karena satu kita visa student ya. Walaupun bisa kerja di sini harus memperbarui visa lagi menjadi visa kerja. Jadi untuk misalnya langsung bekerja untuk bekerja di Saudi ya, tapi untuk peluang bekerja di Indonesia tentu sangat besar ya karena kita tentu saja lulusan ya secara misalnya lulusan luar negeri ya istilahnya pasti ada nilai plus dibandingkan istilahnya kalau pelamar kerja yang lain begitu. Oke, Saya kira terima menjawab. kasih Pak Alkaf. Baik ya, sudah dijawab oleh Pak Alkaf. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous. Apakah beasiswa ini dari KESA atau bisa melalui LPDP?
Boleh dijawab oleh Mas Izar atau Baik, Pak Akaf, silakan. silakan. Saya dulu mungkin ya, walau Mas Ijar Boleh. ada tambahan. Ini banyak juga nih pertanyaan tentang LPDP ini. Setahu saya yang baru tidak ada KAU King Abdul Aziz di list LPDP, karena memang rata-rata kampus Timur Tengah ini semua sudah di cover dengan mereka, termasuk beasiswa, termasuk tempat tinggal, semua di cover. Dan di sini adalah sistem kafil. Kafil itu artinya kita mahasiswa berada di Saudi dengan sponsor dari kampus. Sehingga untuk pulang, istilahnya pulang pun harus seizin kampus. Nah itu. Jadi beasiswa kemungkinan kalau nanti bekerja sama bisa saja ya. Apalagi platform yang baru itu memungkinkan untuk misalnya partial scholarship ya. Ada skema tersebut di studi in Saudi. Tapi sementara ini untuk pasca sarjana sepertinya tidak memungkinkan untuk LPDP ya. Mungkin itu mungkin ada tambahan dari Mas Izar. Silakan Mas Izar Eh, jika ada tambahan. Siap. Mungkin ada juga eh, informasi ya tentang LPDP. Mungkin nanti bisa ya. LPDP kan ada dua pilihan. Nanti dia daftar LPDP dulu, baru cari LOE-nya. Kalau yang pilihan kedua, jenis kedua, kita dapat LOE dulu, baru daftar LPDP. Nah, ketika kita di jenis pertama itu nggak bisa. Kita harus punya LOE dulu. LOE di kampus, baru kita ngajuin LPDP. Itu mungkin bisa pilihan. Dan kayaknya tidak ada hubungan kerjasama antara LPDP Indonesia dengan KAU. Karena memang sebelumnya pernah ada alumni kita, dia dapat beasiswa dari Dikti ya kalau nggak salah di Indonesia, plus dia dapat beasiswa juga di kampus kita. Mungkin seperti itu nanti. Oke, oke. Terima Tapi kalau kasih Mas misalnya Izar. kita cari, bentar, kita cari Oh ya, profesor di sini, kalau mencari LOE secara mandiri kayaknya nggak bisa. Karena semuanya sudah tersistem oleh kampus dan Kementerian Arab Saudi. Jadi nggak bisa kita minta secara personal ke profesor. Wallahu a'lam bishawab. oke. Terima kasih Mas Izar. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, banyak juga nih yang nanya nih. Apakah untuk yang sudah berkeluarga bisa nggak nih bawa langsung keluarganya? Lalu bagaimana nanti prosesnya? Apakah disediakan fasilitas oleh kampus? Boleh dijawab oleh yang sudah berkeluarga. Silakan Pak Akaf. Apa tadi yang berkeluarga ya? Untuk Ya, yang berkeluarga memang agak ribet di sini karena satu tadi kita adalah sponsornya pihak kampus, membawa keluarga juga harus seizin kampus. Dan sekarang syaratnya semakin berat karena memang satu asrama keluarga sangat terbatas jumlahnya sedangkan mahasiswa terus bertambah. Jadi tidak memungkinkan semua orang dapat asrama keluarga. Kemudian untuk kontrak untuk nyewa di luar itu tidak mencukupi beasiswanya. Jadi sangat agak sulit untuk membawa keluarga. Saya pun hingga saat ini belum membawa keluarga, tapi mungkin teman-teman yang lain bisa membawa ya. Rezekinya beda-beda istilahnya. Jadi kalau memang bisa membawa, alhamdulillah. Kalau belum bisa ya bersabar aja. oke. Terima Mungkin kasih Pak tambahan ya Akaf. tentang keluarga ya. Ya, boleh Maisar. Silakan. Sedikit tambahan tentang yang mau pengen bawa keluarga ya. Rata-rata mahasiswa Indonesia di KU itu tidak membawa keluarga. Bahkan S2, S3 banyak tidak membawa keluarga. Karena memang biaya yang sangat mahal dan kampus tidak membiayai pengurusan semuanya. Bahkan diberikan eh, takmin ya atau jaminan harus punya uang di rekening 10.000 rial kalau nggak salah. 10.000 rial sampai 12.000 rial. Nah, dan tidak ada biaya bantu untuk asrama, biaya bantu untuk kedatangan keluarga. Tambah lagi asrama juga berbayar. Jadi bisa jadi pertimbangan buat bapak atau teman-teman yang pengen bawa keluarganya ke Saudi itu juga sangat eh, banyak membutuhkan uang. Tambah lagi sewa apartemen di luar juga sangat mahal. Jadi memang berat sih membawa keluarga ke King Abdul Aziz University. Tapi memang rezeki orang berbeda-beda. Silahkan mungkin bisa jadi pilihan. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk
Ini mungkin dijawab oleh Mas Izar ya. Apakah daftar lewat web studi in Saudi ini nggak ada jurusan agama Islam? Apakah benar? Lalu yang kedua, tadi sempat Mas Izar jelaskan bahwa jurusan syariah menggunakan bahasa Arab. Lalu untuk Islamic Economics dan Islamic Finance, apakah menggunakan bahasa Arab juga? Silakan dijawab oleh Mas Izar. Oke, jadi secara fakultas belum nggak ada fakultas Islam kayaknya di KAU ya, karena semuanya yang jurusan agama, syariah, bahasa, kemudian sejarah itu di Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi memang nggak ada fakultas seperti di UIM ya, ada fakultas hadis, fakultas syariah, fakultas usuluddin. Kalau di KAU itu nggak ada, semuanya masuk di Fakultas Adab dan Humaniora. Mengenai Fakultas Ekonomi itu campur karena membahas ekonomi secara internasional ya, harus bisa bahasa Arab dan harus bisa bahasa Inggris. Dan itu termasuk fakultas yang paling favorit di kalangan internasional dan juga di kalangan orang Arab. Sampai saat ini setahu kami cuma orang Malaysia yang ada di jurusan tersebut. Baik, Bisa masih ada Oke, 3 menit lagi ya, Mas Gilang. Kita bisa satu pertanyaan atau 2 pertanyaan lagi. Silakan, Mas Gilang. oke. Lalu ini ada yang bertanya dari namanya San ya. Oke, saya langsung saja jawab pertanyaannya. Saya sudah tahap pengisian form calling visa, tapi nama saya bermasalah. Dari info yang saya temukan dari browsing, nama kedua dan ketiga adalah nama ayah dan kakek. Jadi nama ayah dan kakek saya cantumkan. Apakah ini bisa berefek visa tidak bisa digunakan karena ketidakcocokan dengan paspor saya? Karena di form calling visa sudah tidak bisa diganti. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Eh, Kasusnya memang selama kita sudah diterima, urusan-urusan ini bisa dikomunikasikan untuk pasca ya, bisa dikomunikasikan ke DGS. Jadi bisa nanti kan ketika sudah diterima, mungkin akan dibuatkan grup khusus bagi yang sudah diterima untuk persiapan keberangkatan, termasuk untuk edukasi atau konsultasi permasalahan seperti ini. Nanti akan dipandu oleh PPMI. Jadi aman lah, selama sudah diterima ya. Jadi diterima ini adalah sudah punya LOE dan calling visa. Nanti akan dibantu oleh PPMI. Silakan dikontak saja PPMI ya. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan terakhir untuk Mayizar boleh dijawab. Apakah bisa Mayizar atau Pak Akaf, apakah bisa kita yang sudah S1 di universitas swasta jurusan pendidikan agama Islam untuk melanjutkan ke S2 di jurusan agamanya? Silakan. Mungkin saya dulu ya Mas ya. Ya, Jawab. silakan dijawab, Mas. Oke, siap. Mengenai S2 agama ya, ini data yang saya kumpulkan dengan teman-teman yang S2 di KAU. Itu yang S2 jurusan Asyariah, yang jurusan agama, itu semuanya lolosan UIN, kemudian LIPIA Jakarta, dan juga ada dari UIN 2 orang. Jadi itu gambarannya. Sedangkan yang S2 yang jurusan umum kebanyakan dari UGM, IPB, ITB, kebanyakan dari universitas yang terkenal gitu. Tapi ada juga universitas yang mungkin eh, kurang bukan terkenal ya, tapi bisa menengah gitu mungkin ada juga yang lolos. Tapi mungkin dari segi universitas mungkin kita mungkin bisa kalah. Tapi mungkin kita bisa mengambil peluang dari jalur yang lain seperti rekomendasi kita perkuat, kemudian dari nilai kita bagus ataupun dari purpose tadi ya, statement of purpose-nya kita bahasanya bagus sehingga orang pun tertarik membuat kita mendapatkan beasiswa ini. Seperti kita melamar pekerjaan, kalau isinya biasa-biasa aja gimana mau lolos? Ya, mudah-mudahan itu jadi bisa pertimbangan. Terima kasih. Baik, Mas Saudara Muhammad Gilang, sepertinya waktu tepat 5.10 ya, karena beberapa saat lagi di Arab Saudi kita akan sekarang ya sudah mulai azan maghrib. Baik, sebelum kita akhiri ya, boleh disampaikan closing statement dulu dari Bapak Muhammad Alkaf dan juga Saudara Izhar Dinilhaq. Boleh Silakan semangat, nanti boleh Mas Izar. motivasi, boleh. Apa ya ini? Yang penting
usaha, yang penting cita-cita besar harus harus pakai usaha. Ini banyak saya lihat ini teman-teman yang pengen daftar tapi kadang surat rekomendasi saya nggak tahu apa artinya, paspor nggak tahu di mana ngurusnya. Jadi kadang kalau bisa, kalau pengen sesuatu yang besar harus mengeluarkan pengorbanan yang besar, baik itu dari uang ataupun mencari informasi yang lebih luas. Ya, dari saya sama seperti Mas Izar, memang kendalanya adalah usaha ya. Kalau kita niat, usahanya dulu harus kuat. Karena beasiswa ini kita sendiri, tidak ada orang lain yang bantu-bantu. Saya sendiri kan dosen, jadi dosen juga walaupun disuruh S3, ya tidak ada, ya kita sendiri yang usaha sendiri. Dan yang paling penting terutama adalah doa orang tua ya. Jangan lupa minta doakan orang tua, minta sebelum dikirim, saya pun sebelum dikirim aplikasi saya minta doakan dulu, mudah-mudahan diterima, setelah didoakan baru saya submit. Alhamdulillah hasilnya bagus lah, walaupun harus menunggu lama. Insya Allah bagi kawan-kawan semua, insya Allah dimudahkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekarang terima kasih untuk Bapak Muhammad Alkaf dan juga Mas Izar. Kita saatnya mohon untuk undur diri ya, Mas Muhammad Gilang, dan sekaligus Mas kami Ripto, mohon mewakili maaf, dari, Mas Ripto, ya silakan ada kelihatannya tambahan. masih banyak pertanyaan ya. Mungkin kalau Baik, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, atau mungkin ada yang sudah terjawab tapi tidak menyimak, bisa ditonton dulu, YouTube-nya kan ada nanti. Kemudian bagi yang belum terjawab juga bisa dihubungi PPMI Jeddah ya, karena memang baik. waktu kita terbatas ini. Terima kasih. Baik, nanti untuk Bapak Ibu yang terlewat atau teman-teman yang terlewat bisa nonton di YouTube kami, boleh di YouTube Belajar Berbagi ID ataupun di YouTube-nya PPMI Jeddah. Nanti juga akan diupload di YouTube-nya PPMI Jeddah juga. Dan sekaligus apabila ada pertanyaan teman-teman boleh tanya lagi sebanyak-banyaknya melalui Instagram PPMI Jeddah juga. Nah, teman-teman akan bisa memfasilitasi dari teman-teman PPMI Jeddah juga. Dan kami mohon undur diri, saya Muhammad Ripto Muktiwibowo dan rekan saya Muhammad Gilang. Apabila ada salah kata dalam hari ini dengan topik menembus Universitas Saudi, Scholarship Talk dengan tema King Abdulaziz University, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga pemateri yang sangat luar biasa yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan sekali lagi tetap semangat ya Bapak Ibu untuk meraih cita-cita dan mimpi, dan semoga setiap usaha Bapak Ibu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehat selalu untuk kita semua dimanapun berada, lancar rezeki, dan sampai berjumpa di event selanjutnya. Dan kami dari mewakili tim yang bertugas mohon undur diri, PPMI Jeddah dan juga Belajar Berbagi ID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Terima Mas kasih. Ripto. Izin. Mas Terima Ripto, kasih, makasih Pak. ya. Makasih Pak ya. Jadi kita ke pantai, Pak. Jadi